Halo, selamat malam semua. Patrisius Johanana di sini. Selamat tersesat ke channel saya akan menyesatkan Anda ke jalan yang benar. Topik saya kali ini adalah pendidikan versus Mbah Google atau pendidikan melawan Mbah Google. Wah, ternyata walaupun lahirnya baru 1998, tapi sudah dipanggil Mbah ya. Mungkin karena saking banyaknya dia tahu. Nah, yang akan saya ulas sore hari ini adalah bagaimana Mbah Google ini ternyata membuat pusing pendidik. Loh, kok bisa begitu? Nah, sekarang bayangkan Anda seorang guru, seorang kan misalnya, kemudian Anda menugaskan kepada mahasiswa Anda atau siswa Anda untuk menerjemahkan. Nah, ternyata tanpa sepengetahuan Anda, murid-murid Anda langsung menerjemahkan lewat Google Translate. Selesai. Ya. Jadi tanpa perlu berusaha payah, mereka mengerjakan pekerjaan terjemahan itu lewat Google Translate. Nah, ini kan bikin pusing ya. Kemudian mungkin Anda, oh kalau gitu saya kasih tugas meringkas jurnal. Nah, ternyata di Google pun juga sudah ada alat untuk meringkas jurnal secara otomatis. Ya. Jadi mahasiswa Anda atau murid Anda tinggal pergi ke situs itu, ya namanya adalah g-blank-blank-blank.com. Ya, nggak akan saya sebutkan lengkapnya karena nanti kalau video ini didengar oleh mahasiswa Anda atau murid Anda, mereka pasti akan mencari dan kemudian Anda kelimpungan karena tugas untuk meringkas jurnal itu kemudian langsung diserahkan kepada si g blank blank blank.com ini di Google ya. Kemudian Anda, oh, kalau gitu saya kasih tugas meringkas YouTube aja. Saya kasih mereka tugas mendengarkan YouTube kemudian meringkas isinya. Ternyata sudah ada di YouTube itu ada satu tombol yang kalau kita tahu di mana itu bisa langsung menghasilkan ringkasan dari apa yang diceramahkan oleh si YouTuber itu ya. Jadi sudah ada meringkas teks apalagi ya, meringkas hasil skripsi menjadi abstrak, ada yang namanya C titik 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 T, apa ya, copet curut bukan ya, tapi yang jelas itu mulai dengan C kemudian berakhir dengan T. Nah, situs itu membantu mahasiswa Anda untuk membuat abstrak. Jadi tinggal mengumpankan beberapa kata kunci, mungkin juga sebagian dari skripsinya atau karya tulisnya, jadi deh abstraknya. Bayangkan Anda sebagai guru, Anda membayangkan, wah dia pasti sedang susah payah untuk menulis abstrak ini. Ternyata Anda juga, karena sudah diserahkan ke JTTT tadi, ya di Google sekali lagi. Kemudian ada yang namanya pembuat parafrase secara otomatis, itu juga ada ternyata. Jadi jangan bangga dulu kalau Anda menugaskan mahasiswa Anda atau murid Anda untuk memparafrase satu paragraf. Sama murid Anda itu dikasihkanlah ke situs yang namanya s.r ini. Ya. Situs itu akan langsung membuatkan parafrase buat murid Anda dari teks yang dia umpankan. Nah, kan celaka seperti ini. Yang murid-murid Anda jadi tidak berpikir karena ada Mbah Google yang tadi yang mungkin terlalu baik, terlalu pintar dan terlalu baik sehingga tanpa sadar bantuannya itu bisa menggagalkan misi pendidikan kita. Ya. Itulah kalau gitu bagaimana kalau kita cek grammarnya. Nah, grammar pun sudah bukan masalah besar lagi buat Google. Jadi kalau Anda menegaskan mahasiswa Anda atau siswa Anda untuk menulis sebuah karya ilmiah, mereka bisa meminta bantuan situs yang namanya G titik 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 A ini. Ya, itu situs itu bisa membetulkan atau setidaknya memberitahu hal-hal mana yang di karya tulis tadi itu masih salah grammarnya. Mereka langsung disarankan pembetulannya. Ya, jadi tanpa payah-payah mengulang kembali pelajaran grammar, murid Anda itu sudah bisa langsung memperbaiki grammarnya dengan daya pikir yang seminim mungkin ya, yang dia punya, yang dia cuma berbekal laptop dan Google aja selesai ya, celaka kan ya. Oke, kemudian bagaimana kalau dengan matematika? Sama aja ya, setidaknya saya sudah menemukan dua, ada yang berarti B kemudian diakhiri dengan A,
ada yang berawalan C, diakhiri dengan .com. Situs ini sangat membantu mereka yang kesulitan untuk mengerjakan soal matematika. Jadi kalau Anda lemparkan pekerjaan rumah matematika sama murid Anda, langsung dikasihkan ke situs ini. Langsung jadi deh, persamaannya jadi, ya, jawabannya jadi. Jadi tanpa berpikir, murid Anda itu bisa langsung mendapatkan jawabannya. Sementara Anda mengira bahwa, nah, makan tuh soal supaya kamu berpikir, ternyata Anda juga, ya, karena sudah dibantu oleh Google tadi. Kemudian bahkan juga ada yang situs yang namanya s.id, yaitu situs ini membantu seorang mahasiswa supaya hasil copasnya, hasil copy paste-nya itu tidak bisa terdeteksi oleh dosen. Jadi kalau Anda menugaskan murid Anda untuk membuat satu karya ilmiah, kemudian dia mencopas atau mengutip dari satu sumber, begitu saja, ya, tanpa diparafrase, situs ini bisa membantu menyembunyikan hasilnya itu demikian sehingga Anda sebagai guru atau sebagai dosennya tidak tahu bahwa itu adalah hasil copas sebenarnya. Canggih tapi meninggalkan juga ya namanya Mbak Google ini ya. Oke, jadi seperti itulah. Bahkan juga ada yang satu situs yang menawarkan bantuan untuk menuliskan latar belakang skripsi. Bayangkan. Jadi skripsi yang Anda tugaskan kepada mahasiswa itu bisa dituliskan oleh Google melalui situs yang namanya c.s, ya. Itu dia bisa menuliskan latar belakang untuk si mahasiswa. Jadi deh latar belakang skripsinya hanya dalam waktu beberapa menit saja. Bahkan yang lebih gila lagi, ada satu situs yang dulu pernah saya temukan. Situs itu bisa membantu seseorang untuk menulis puisi. Jadi kita tinggal mengetikkan beberapa kata kunci saja dan kemudian dia langsung dengan kecerdasan AI-nya, ya, artificial intelligence-nya, dia bisa meramu sebuah puisi. Bayangkan kalau orang seperti saya yang sastranya nol bodol ini, kalau ketemu situs itu, saya bisa langsung mendadak menjadi seorang penyair yang luar biasa karena dibantu oleh situs tadi. Bahkan juga yang lebih gila lagi, saya pernah menemukan satu situs, kita tinggal mengetikkan apa saja di situ, terserah, maksudnya kita ngetik ngawur di keyboardnya, itu bisa langsung keluar satu pendahuluan, satu artikel pendahuluan yang sudah teratur rapi. Yang kita masukkan kita tinggal memasukkan topiknya saja, kemudian langsung ngetik sembarangan di laptop, jadilah satu essay pendek. Gila ya. Jadi satu lagi yang membuat saya jadi terheran-heran akan kecerdasan Mbak Google ini, satu situs yang bisa membuat musik sendiri. Jadi nggak usah main dengan segala macam intuisi musik, bakat musik dan sebagainya. Di situs itu sudah bisa langsung membuat musik sendiri, ya, hanya dengan mengetikkan beberapa tools di keyboard saja. Ya, jadi itulah kecerdasan Google yang sebenarnya sangat destruktif. Nah, secara lebih serius ini menunjukkan bahwa dunia pendidikan itu nampaknya makin kepontalan, ya, bahasa Jawanya kepontalan, ya, tersaruk-saruk, susah payah mengikuti kemajuan digital. Kalau Anda tergolong seorang pendidik atau guru atau dosen yang masih menugaskan pekerjaan-pekerjaan tradisional seperti meringkas, menerjemahkan, ngecek grammar, bahkan matematika, memparafrase, waduh, itu sudah dilalap oleh Google, sudah dilalap oleh Mbah Google. Dia punya 1001 alat untuk bisa membantu mahasiswa Anda atau murid Anda tampil dengan pekerjaan yang seolah-olah bagus, tapi sebenarnya itu bukan hasil karya otak mereka sendiri. Nah, ini gawat. Ya. Bagaimana dunia pendidikan itu ketinggalan oleh derapnya kemajuan teknologi digital. Apalagi kalau ada beberapa di antara rekan-rekan yang ngotot full online. Wah, pembelajaran itu sekarang sudah nggak aman karena masih pandemi. Jadi full online saja. Waduh, tambah celaka. Kalau full online itu bagaimana Anda bisa mendeteksi bahwa murid-murid Anda itu tidak menggunakan Google?
Nggak bisa kan? Masa Anda mau beli CCTV khusus untuk melihat tingkah laku mereka di rumah? Nggak mungkin, ya. Nggak mungkin. Eh, jadi salah satu caranya adalah dengan menghadirkan mereka ke kelas. Kalau mereka datang ke kelas, kita bisa memonitor pekerjaan mereka. Kita bisa melihat mereka berusaha atau tidak, mereka memakai alat bantu atau tidak. Itu masih bisa dilihat kalau kita ketemu mereka. Ya, jadi, tapi kalau Anda ngotot full online, maka yang terjadi adalah generation loss atau generation loss, ya, generasi yang hilang. Ya karena kenapa ya? Karena otaknya tumpul, tidak bisa lagi berpikir karena semuanya dibantu oleh Google, oleh Mbah Google tadi. Ya, jadi ini satu tantangan di dunia pendidikan. Eh, Sejauh yang saya lihat sih, guru-guru dan dosen-dosen sih nggak terlalu pusing dengan ini, bahwa saya sudah khawatir sebenarnya kalau seperti ini caranya, ya maka kita akan menurunkan lulusan-lulusan yang sebenarnya tidak menggunakan kekuatan pikir mereka karena semuanya dibantu oleh Google. Mungkin masih ingat ya, atau ada yang tahu guyonan seorang pidato seorang wisudawan, dia mengatakan begini: terima kasih kepada ayah dan ibu, terima kasih kepada dosen-dosen, dan juga terima kasih kepada Google Translate, kepada Wikipedia, dan kepada segala macam alat bantu yang dia gunakan lewat Google yang bisa membantunya untuk mengerjakan tugas-tugas kuliahnya. Nah, itu satu sindiran yang sebenarnya ya patut kita ketawakan, tapi juga seharusnya membuat kita waspada. Ini dunia pendidikan sedang terancam oleh majunya Mbah Google tadi. Eh, Bagaimana Mbah Google merusak gaya pikir anak-anak kita dengan menyediakan alat bantu yang sebenarnya tidak harusnya tidak dipakai. Ya. Kita harus membuat para mahasiswa itu mengandalkan kekuatan pikirnya sendiri secara mandiri, memecahkan masalah dengan kekuatan pikirnya secara mandiri tanpa menggunakan alat bantu canggih seperti si Mbah Google ini. Nah, itulah tips saya, atau bukan tips sebenarnya, tapi itulah curhat saya, kalau saya boleh bilang curhat ya. Semoga kecemasan ini juga menjadi satu hal yang juga menjadi perhatian bagi rekan-rekan pendidik dan rekan-rekan guru dan dosen. Sekian kali ini, sampai jumpa di episode mendatang.